Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas dua pertanyaan teman-teman berkaitan dengan apakah asuransi jiwa itu memang bebas pajak, gitu ya. Terutama kita bicara dalam konteks pajak penghasilan orang pribadi. Di video kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan teman-teman. Pertama, berkaitan dengan apakah manfaat dari asuransi dwiguna yang sekarang banyak ditawarkan oleh teman-teman semua yang memiliki manfaat meninggal dunia maupun manfaat hidup, gitu ya, death benefit maupun living benefit yang bentuknya semacam tabungan seperti itu atau pengembalian premi, apakah itu akan dikenakan pajak? Lalu pertanyaan kedua, kalau saya memiliki produk asuransi jiwa, di mana atau seperti apa cara saya melaporkan di dalam SPT PPh orang pribadi saya? Nah, teman-teman, jawabannya ada di video berikut ini. Yuk kita simak. Jadi kalau kita berbicara mengenai apakah manfaat asuransi jiwa itu bebas dari pajak penghasilan, artinya kalau kita menerima, kita tidak ada kewajiban untuk membayar pajak penghasilannya, dalam hal ini pajak penghasilan orang pribadi, maka saya akan berangkat dari manfaat memiliki asuransi jiwa. Jadi biasanya di dalam polis itu akan disebutkan manfaat, syarat dan kondisinya. Saya akan berbicara manfaat secara umum. Di dalam polis-polis asuransi jiwa, itu biasanya memiliki ada dua manfaat. Manfaat yang pertama yang kita sebut sebagai death benefit, atau manfaat karena kematian si tertanggung. Di mana kalau terjadi kejadian risiko tertanggung meninggal dunia, orang yang dipertanggungkan meninggal dunia, orang yang tercantum sebagai tertanggung di dalam polis meninggal dunia, maka uang pertanggungan sebagai death benefit itu akan cair. Itu death benefit, gitu ya. Kemudian sekarang ini sedang marak dijual oleh beberapa perusahaan asuransi, oleh teman-teman di asuransi, satu produk asuransi yang kita sebut sebagai asuransi dwiguna. Di mana asuransi dwiguna selain memberikan death benefit juga memberikan living benefit. Nah, apa aja sih yang dimaksud sebagai living benefit? Banyak, gitu ya. Misalnya klaim asuransi kesehatan. Jadi misalnya kita masuk rumah sakit, punya asuransi kesehatan, tetapi rumah sakitnya bukan rekanan, sehingga reimbursement. Maka itu diterimanya dalam bentuk living benefit. Kemudian misalnya klaim karena penyakit kritis, gitu ya, tidak meninggal, tapi terdiagnosa penyakit kritis, kemudian uangnya keluar, gitu ya. Itu juga disebut sebagai living benefit. Lalu ada namanya waiver of premium, pembebasan premi misalnya. Lalu ada namanya pinjaman polis, di mana kita bisa ngambil sebagian uang saldo nilai tunai dalam polis dalam bentuk pinjaman. Lalu ada namanya ROP atau pengembalian premi. Jadi setelah masa pembayaran misalnya selama 5 atau 10 tahun, beberapa tahun kemudian preminya dikembalikan kepada nasabah. Itu yang disebut sebagai ROP atau pengembalian premi, return of premium. Lalu ada yang memberikan namanya nilai tunai, di mana nilai tunai ini diberikan dalam kondisi yang pasti. Misalnya nasabah mencapai usia tertentu, maka nilai tunainya akan dikeluarkan, gitu ya. Saldo nilai tunainya akan dikeluarkan. Nah, kalau kita bicara death benefit, living benefit, apakah death benefit dan living benefit itu dikenakan pajak penghasilan? Tentu saja kita harus melihat undang-undang PPh yang terbaru, undang-undang pajak penghasilan yang terbaru yang tercantum di dalam undang-undang cipta kerja, ya. Dan kita harus tahu bahwa undang-undang pajak penghasilan kita yang lama sudah direvisi, kemudian masuk undang-undang pajak penghasilan yang baru. Di mana di UU pajak penghasilan yang dulu yang tahun 2018 itu disampaikan bahwa pembayaran dari perusahaan asuransi
kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa itu bukan objek pajak atau dikecualikan dari objek pajak. Artinya, kalau kita punya asuransi jiwa dengan manfaat-manfaat karena tadi kematian, kesehatan, kecelakaan gitu ya, dwiguna dan asuransi beasiswa itu dibebaskan dari pajak. Tetapi itu adalah aturan di PPh yang lama, Undang-Undang PPh yang lama tahun 2018. Di Undang-Undang PPh yang baru yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2021 ada revisi. Revisinya adalah berbunyi begini, pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa itu bebas pajak. Di sini kita bisa lihat bahwa asuransi dwiguna itu sudah tidak lagi tercantum di aturan yang baru, di undang-undang yang baru. Nah, kalau kita mengacu pada aturan ini, maka asuransi dwiguna, manfaat saldo nilai tunai, ROP, atau apapun itu yang tidak terkait dengan sakit, ya, kecelakaan dan meninggal itu sebenarnya akan menjadi objek pajak. Nah, tetapi teman-teman, ini kabar gembira untuk teman-teman yang menjual produk tradisional asuransi dwiguna yang memberikan selain death benefit juga living benefit. Ini ada peraturan terbaru yang mulai diundangkan tanggal 29 Desember 2023 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2024, artinya baru setahun yang lalu. PMK nomor 168 tahun 2023. Jadi PMK itu peraturan Menteri Keuangan. Di dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023, pasal 7 huruf A disebutkan bahwa penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud di ayat yang di atas pasalnya tidak termasuk. Artinya apa yang ada di poin A, terutama kita bahas karena asuransi ada di poin A, itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Apa yang tidak dikenakan pajak penghasilan adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Nah, tentu saja ini satu kabar yang mengembirakan buat teman-teman dan nasabah teman-teman yang kemarin mengambil produk-produk asuransi dwiguna yang memiliki saldo nilai tunai, memiliki ROP yang return of premium, di mana ternyata di dalam PMK ini akan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan. Nah, itu kira-kira ya teman-teman ya. Jadi dengan PMK yang baru ini kita bisa lebih leluasa untuk menyampaikan kepada nasabah bahwa nilai tunai atau pengembalian premi dari asuransi dwiguna kita itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Oke, pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Lalu kita bicara pertanyaan yang nomor 2. Kalau misalnya saya sudah punya produk asuransi jiwa, kemudian saya mau lapor, siapa yang harus lapor dan posisi laporannya ada di mana? Oke, nah kita akan lihat. Saya akan buka, ini saya ambil dari websitenya Ditjen Pajak ya, www.pajak.go.id. Ini di bagian FAQ atau Frequent Asked Question, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Dan di sini nomor 58 ditanyakan mengenai bagaimana perlakuan terhadap asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, dan unit link. Nah di sini cukup jelas disebutkan bahwa asuransi yang mengandung nilai investasi maupun manfaat pasti itu dianggap sebagai harta. Kalau dianggap sebagai harta, maka harus dilaporkan di dalam SPT. Di mana dilaporkannya? Di dalam daftar harta. Ya, karena dianggap sebagai harta. Siapa yang harus melaporkan? Yang melaporkan adalah pemegang polis. Jadi bukan tertanggung, bukan penerima manfaat. Jadi polis yang dimiliki, yang wajib melaporkan adalah pemegang polis. Dilaporkannya di mana? Di dalam daftar harta. Lalu bagaimana atas asuransi tradisional, asuransi jiwa tradisional yang tidak memiliki nilai tunai, gitu ya, atau asuransi kerugian. Nah, di bawahnya dijawab bahwa atas asuransi jiwa, kesehatan, kerugian yang tidak mengandung nilai investasi pada dasarnya bukan jadi harta. Jadi sebenarnya tidak ada kewajiban lapor. Tetapi boleh disertakan dalam amnesti pajak, artinya boleh dilaporkan, ya. Dan
yang dicatatkan, di situ saya garis bawahi, nilai asuransi yang dicatatkan di dalam laporan harta tersebut atas asuransi tradisional adalah sebesar premi yang sesungguhnya telah dibayarkan. Ya, jadi bukan uang pertanggungan, bukan sekedar cuma nomor polisnya, tetapi nilai asuransi yang dicatatkan itu sebesar premi yang sesungguhnya telah dibayarkan oleh wajib pajak. Jadi premi tahunannya yang sudah dibayarkan. Nah, karena ini kan sifat laporannya kan setahun sekali ya, jadi premi tahunan yang sudah dibayarkan. Nah, itu kewajibannya ada di pemegang polis, dilaporkannya di dalam dalam SPT ini bagian daftar harta. Oke. Lalu bagaimana dengan kalau berkaitan dengan manfaat? Ini bukan berkaitan dengan polisnya, berkaitan dengan manfaatnya. Tadi kita lihat ada manfaat hidup, ada manfaat meninggal, ya, death benefit dan living benefit. Bagaimana pelaporannya? Oke, kita akan lihat. Jadi, kalau di dalam polis asuransi sudah jelas dicantumkan bahwa semua manfaat hidup itu akan diterimanya oleh pemegang polis. Semua manfaat hidup diterima oleh pemegang polis. Maka kalau manfaat hidup itu cair, ya entah itu ROP, entah saldo nilai tunai, itu akan diterimakan kepada pemegang polis. Nah, pemegang polis ketika menerima uang tersebut di laporan SPT tahun tersebut harus lapor kemana? Laporannya kalau berdasarkan PMK tadi, PMK nomor 168 tahun 2023, maka dia bisa laporkan di bagian penghasilan tidak kena pajak. Jadi ada kolom penghasilan tidak kena pajak. Jadi begitu manfaat hidup tadi diterima, living benefit diterima, tentunya ROP atau saldo nilai tunai, laporkanlah di bagian penghasilan tidak kena pajak, itu ada dari pembayaran dari perusahaan asuransi karena kematian, duit guna dan sebagainya. Gitu ya. Lalu bagaimana halnya kalau yang dibayarkan adalah death benefit, uang pertanggungan. Nah, kalau uang pertanggungan, polis mengatur tidak diberikan kepada pemegang polis. Uang pertanggungan dibayarkan kepada penerima manfaat atau beneficiary. Nah, sehingga kewajibannya sudah berubah. Kalau death benefit, kewajiban melaporkannya ada di penerima manfaat atau beneficiary, dilaporkannya sama di bagian penghasilan tidak kena pajak di dalam kolom SPT PPh orang pribadi kita. Nah, teman-teman, jadi cukup jelas ya jawabannya bahwa manfaat hidup diterima oleh pemegang polis, maka pemegang polis laporannya ada di penghasilan tidak kena pajak. Kalau death benefit atau uang pertanggungan akan diterima oleh penerima manfaat, dan penerima manfaat yang nanti akan laporan di SPT dia sebagai penghasilan tidak kena pajak. Nah gitu teman-teman, semoga video ini cukup menjawab pertanyaan teman-teman. Ada dua hal yang sekarang jadi isu dan sering dibicarakan, dan kabar gembira buat teman-teman yang menjual produk-produk asuransi guna. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.